Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ismail Kamil Musyafa. Saya Vina Nurul Anissa. Saya Imelda Rizkia Nafi. Saya Hana Haswani. Kami dari kelompok 5 akan melakukan praktikum sintesis aspirin. Sintesis aspirin. Tujuan untuk dapat mengenal asetilasi terhadap gugus fenol. Prinsip: berdasarkan reaksi asetilasi, asam salisilat dan anhidrida asetat dengan penambahan asam sulfat pekat terhadap katalisator yang dilanjutkan dengan proses pemanasan dan pendinginan hingga terbentuk kristal aspirin. Aspirin atau asam asetil salisilat asetosal adalah sejenis obat turunan dari salisilat. Aspirin dibuat dengan reaksi asetilasi. Reaksi asetilasi merupakan suatu reaksi memasukkan gugus asetil ke dalam suatu substrat yang sesuai. Gugus asetil adalah RCOO, di mana R merupakan alkil atau aril. Aspirin disebut juga asam asetil salisilat atau asetil salisilik acid. Dapat dibuat dengan cara asetilasi senyawa fenol dalam bentuk asam salisilat. Menggunakan anhidra asetat dengan bantuan sedikit katalis yaitu asam sulfat pekat. Pada pembuatan aspirin, asam salisilat O-hidroksi benzoid acid berfungsi sebagai alkohol dan reaksinya berlangsung pada gugus hidroksi. Aspirin, asam asetil salisilat, bersifat analgesik yang efektif sebagai penawar nyeri. Aspirin juga merupakan zat antiinflamasi untuk mengurangi sakit pada cedera ringan seperti bengkak dan luka yang memerah. Aspirin juga merupakan zat antipiretik yang berfungsi sebagai obat penurun demam. Alat yang digunakan pada praktikum sebagai berikut. Gelas ukur 250 ml, corong Bachner, Erlenmeyer 100 ml, Erlenmeyer hisap, gelas ukur 100 ml, spatel logam, pompa vakum, baskom stainless, dan baskom biasa. Bahan-bahan yang digunakan pada praktikum sebagai berikut. Serbuk asam salisilat, kertas saring Whatman, asam sulfat atau H2SO4 pekat, larutan FeCl3, asam asetat glasial, etanol PA, aquades, dan es batu.
Selanjutnya masuk ke pembahasan. Yang pertama ada reaksi yang terjadi. Reaksi yang terjadi pada praktikum sintesis aspirin adalah asam salisilat ditambahkan dengan asam asetat anhidrat dan direaksikan dengan H2SO4 menjadi aspirin plus asam asetat. Ini adalah menurut Riswanto pada tahun 2009. Reaksi dengan berkatalis asam dari suatu anhidrida dengan alkohol atau fenol akan menghasilkan ester, di mana reaksi ini menggunakan anhidrat asetat yang tersedia secara komersial. Selanjutnya ada prinsip rekristalisasi. Prinsip dari rekristalisasi adalah menambahkan pelarut panas hingga kelarutan senyawa sampai level jenuh, kemudian didinginkan sehingga senyawa akan berkurang kelarutannya dan mengendap lalu membentuk kristal murni yang bebas dari pengotor. Lalu ada prinsip esterifikasi. Prinsip dari esterifikasi adalah suatu reaksi antara asam karboksilat dengan alkohol yang akan menghasilkan senyawa ester. Selanjutnya yaitu fungsi perlakuan pada sintesis aspirin. Yang pertama ada penggojokan. Penggojokan dilakukan dalam penanas air karena H2SO4 menimbulkan panas dalam larutan. Yang kedua dipanaskan di atas penanas air dengan rentan suhu 50 derajat sampai 60 derajat Celcius selama 15 menit. Dilakukan pada suhu 50 derajat sampai 60 derajat Celcius karena suhu tersebut merupakan suhu optimal pembentukan aspirin. Dan yang ketiga ada penyaringan, di mana penyaringan bertujuan untuk mendapatkan kristal aspirin dalam larutan. Penyaringan dilakukan dengan menggunakan corong Bahner dan pompa vakum karena tekanan di dalam Erlenmeyer hisap lebih besar dibanding tekanan di luar, sehingga mempercepat proses penyaringan. Fungsi perlakuan pada rekristalisasi. Yang pertama, pemanasan. Pemanasan pada rekristalisasi berfungsi agar aspirin tersebut benar-benar larut, atau dari aspirin yang berwarna putih menjadi warna bening dan tanpa zat pengotor. Kemudian yang kedua, ada penggunaan air es berfungsi untuk mempercepat terjadinya kristalisasi. Yang ketiga, ada penyaringan untuk mengurangi sisa air yang ada pada kristal aspirin. Dan yang terakhir, oven untuk mengeringkan kristal. Selanjutnya masuk ke fungsi penambahan bahan pada sintesis aspirin. Yang pertama, penambahan asam asetat glasial bertujuan sebagai pelarut asam salisilat. Kemudian yang kedua, penambahan asam sulfat berfungsi untuk menambah kelarutan asam salisilat dan sebagai katalisator, sehingga reaksi dapat berlangsung dengan sempurna. Yang ketiga, ada aquades. Aquades ini berfungsi untuk mempermudah pengambilan kristal karena telah terbentuk padatan dan dapat berfungsi untuk menghidrolisis kelebihan asam pada kristal aspirin. Fungsi penambahan bahan pada rekristalisasi. Yang pertama, penggunaan alkohol berfungsi untuk melarutkan. Yang kedua, penambahan aquades berfungsi untuk mengkristalkan. Penambahan aquades dilakukan setelah kristal aspirin larut dalam alkohol, dikarenakan aspirin akan berubah menjadi asam asetat jika terkena air secara langsung. Selanjutnya itu hasil sintesis. Yang pertama ada uji organoleptis, di mana bau, yaitu bau khas asam dan sedikit berbau min. Kemudian untuk warna, berwarna putih mengkilap, dan bentuk kristal mengkilap seperti jarum. Kemudian perhitungan berat percobaan, yaitu berat kertas plus kristal dikurangi dengan berat kertas saring kosong, di mana didapatkan hasil berat percobaan sebanyak 2,6624 gram. Dan untuk perhitungan rendemennya didapat 68,04%. Selanjutnya ada analisis hasil sintesis dan perbandingan dengan literatur. Yang pertama ada uji FeCl3. Pada pengujian kristal dengan FeCl3 didapat hasil berwarna ungu. Pada literatur dijelaskan bahwa reaksinya adalah FeCl3 akan positif berwarna ungu jika masih ada gugus OH terikat pada gugus aromatis atau gugus fenol. Sedangkan FeCl3 akan negatif jika tidak terjadi perubahan warna kuning apabila tidak ada gugus OH terikat pada gugus aromatis atau gugus fenol. Yang kedua ada uji melting point. Pada uji dengan melting point device menunjukkan bahwa titik leleh kristal adalah pada suhu 160 derajat Celcius. Dalam teori, aspirin memiliki titik leleh 135 derajat Celcius dan asam salisilat memiliki titik leleh 158 derajat Celcius sampai dengan 160 derajat Celcius. Berdasarkan hasil uji melting point, nilai tersebut merupakan titik leleh dari asam salisilat, maka kemungkinan produk yang dihasilkan sebagian besar adalah asam salisilat. Selanjutnya yang ketiga ada uji FTIR.
Pada uji FTIR, hasil menunjukkan bahwa kristal memiliki kemiripan struktur dengan asam salisilat sebesar 64,2%. Hasil tersebut menunjukkan bahwa kristal aspirin yang terbentuk hanyalah sedikit dan sebagian besar adalah asam salisilat. Dari praktikum yang telah dilaksanakan dapat disimpulkan bahwa yang pertama, pada pembuatan kristal aspirin didapatkan hasil kristal aspirin sebanyak 2,6624 gram. Kedua, pada uji larutan FeCl3, kristal berubah warna menjadi warna ungu yang menunjukkan adanya aspirin di dalam kristal. Ketiga, pada uji melting point menunjukkan bahwa titik leleh kristal adalah pada suhu 160 derajat Celcius, padahal dalam teori aspirin memiliki titik leleh 135 derajat Celcius. Ini artinya kristal aspirin yang terbentuk sedikit. Yang terakhir, pada uji FTIR, hasil menunjukkan bahwa kristal memiliki kemiripan struktur dengan asam salisilat sebesar 64,2%.